Apa kabar hari ini? Ibu berharap kabar kalian semuanya baik-baik. Itu juga dengan Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan, diberi panjang umur. Kita boleh berkumpul di kelas ini untuk mempelajari pelajaran kita. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan pelajaran tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu yang adalah Sang Pencipta. Terima kasih kepada kami berkumpul dan berdoa untuk melanjutkan pelajaran. Dan Bapa datang ke dalam kami untuk menjawab dan pikiran kami Bapa, sehingga apa yang kami pelajari satu hari ini boleh membawa berkat, boleh memahami di dalam kehidupan kami. Bapa lah yang selalu menjaga dan menolong. Kasih Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami boleh untuk menghapuskan kepada dunia yang menerima berkat Tuhan berikan dan sempurnakan doa kami ya Bapa, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak kami sekalian, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Namun sebelum menjelaskan materi yang baru, kita akan mempelajari dan mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari minggu yang lewat. Nah, di minggu yang lewat kita sudah belajar tentang Tuhan adalah pedoman kehidupan keluargaku. Di sana sudah kita pelajari tentang pengertian keluarga, fungsi keluarga, dan juga peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kira-kira siapa di antara anak didik kami yang mengingat apa arti dari keluarga? Keluarga adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Selain pengertian keluarga, kita juga sudah belajar tentang apa ciri-ciri keluarga dan juga fungsi-fungsi dari keluarga beserta bentuk-bentuk keluarga. Nah, jadi sebelum kita melanjutkannya, ciri-ciri keluarga ada 3. Yang pertama, keluarga merupakan persekutuan sosial yang paling kecil. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Yang ketiga, keluarga terbentuk apabila ada orang yang berbeda jenis kelamin yang mengikat diri dalam sebuah pernikahan. Sedangkan fungsi-fungsi keluarga ada 9 menurut para sosiolog. Yang pertama, apa itu anak-anak? Nah, fungsi keluarga yang pertama menurut para sosiolog adalah fungsi biologis. Nah, fungsi biologis ini mencakup kebutuhan biologis suami istri untuk menghasilkan keturunan dan memenuhi kebutuhannya. Nah, yang kedua, menjadi fungsi keluarga itu adalah fungsi sosialisasi anak. Nah, di dalam fungsi ini, maka pembentukan kepribadian anak sangat perlu dilakukan oleh orang tua agar anak menganut nilai-nilai yang baik. Yang ketiga, ada fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini berkaitan dengan rasa kasih sayang atau keintiman dan perhatian dari keluarga. Fungsi keluarga yang keempat adalah fungsi edukatif. Ini berkaitan dengan pendidikan untuk anak. Yang keenam, fungsi religius berkaitan dengan pembentukan moral anak-anak, di mana orang tua diharapkan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang firman Tuhan. Yang keenam, ada fungsi protektif. Fungsi protektif ini berkaitan dengan memberikan tempat yang nyaman bagi anak-anak. Yang ketujuh, ada fungsi rekreatif. Ini berkaitan dengan memberikan hiburan atau memberikan suasana yang nyaman bagi anggota keluarga. Yang kedelapan, ada fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini berkaitan dengan pencarian nafkah untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Dan yang terakhir, menjadi fungsi keluarga itu adalah fungsi status sosial.
di mana orang tua memberikan status yang baik kepada anak-anak. Jadi ibu kasih kesempatan kepada anak didik kami agar mengerjakannya. Inilah soal yang akan kamu kerjakan. Sudah. Terima kasih kepada anak didik kami sekalian yang telah mengerjakan kegiatan 1 yang sudah ibu berikan tadi. Nah, dari setiap jawaban yang kalian berikan, nah itu Bu menandakan bahwa kalian sudah mengalami setiap pertumbuhan dari aspek perkembangan tersebut, baik itu dari aspek perkembangan fisik, intelektual, ego, sosial, dan juga spiritualnya. Nah, jika kita sudah bisa memahami diri kita sendiri, maka kita akan bisa memahami orang lain. Nah, begitulah di dalam keluarga, karena keluarga itu adalah perkumpulan dari setiap individu. Jadi perlu pemahaman antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kita sudah mengenali setiap pribadi dari anggota keluarga kita, maka kita akan mengalami sebuah pertumbuhan untuk lebih mengenal keluarga kita, pertumbuhan untuk lebih bisa menahan emosi kita, meningkatkan spiritual kita, meningkatkan rasa sosial kita terhadap anggota keluarga kita. Itulah yang dikatakan dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ada niat untuk lebih mengenal anggota keluarga, ada niat untuk lebih mengasihi, dan untuk lebih mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Itulah yang diharapkan dari keluarga Kristen. Nah, jadi ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah ada 3. Yang pertama, berakar. Yang kedua, bertumbuh. Dan yang ketiga, berbuah. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari ciri-ciri pertumbuhan Allah ini. Yang pertama, berakar. Untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, diperlukan akar yang kokoh. Diperlukan akar yang kokoh agar mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Akar ini berfungsi kepada tanaman untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya pohon tersebut atau tanaman tersebut. Sama halnya dengan keluarga Kristen. Keluarga Kristen harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai fondasi dalam keluarganya dan membiarkan Kristus sebagai kepala keluarga yang memimpin di dalam keluarganya. Keluarga yang berakar di dalam Kristus berarti menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menyampaikan pengalaman atau kesaksian imam para leluhur kepada setiap anggota keluarganya. Itulah ciri-ciri keluarga Kristen yang berakar. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah dari segi bertumbuh. Dikatakan bertumbuh adalah apabila menampilkan sebuah perubahan. Kunci untuk bertumbuh dalam sebuah keluarga Kristen adalah mau mempelajari firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya anak-anakku. Kunci untuk keluarga Kristen agar bertumbuh adalah mau mempelajari firman Tuhan, mau memperkatakan firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cara kita bertumbuh. Yang kedua, apa hal-hal yang boleh kita lakukan agar keluarga Kristen itu tetap bertumbuh dari segi bertumbuh tadi? Yang pertama adalah keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya, keluarga atau setiap anggota keluarga harus kritis, harus mau menolak nilai-nilai budaya yang tidak memberikan hasil yang baik terhadap pertumbuhan keluarga Kristen tersebut. Nah, yang kedua, keluarga yang selalu menyambut kehadiran Allah di dalam kehidupan keluarganya. Yang ketiga, keluarga yang mau mencari tuntunan Allah dan dilakukan melalui berbagai pertemuan atau melakukan ibadah. Misalnya, di dalam rumah kita melakukan ibadah bersama dengan anggota keluarga kita.
Nah, yang ketiga, aspek dari pertumbuhan itu adalah keluarga yang menopang kehidupan rohani atau kehidupan religius masing-masing anggota keluarga. Itulah aspek yang perlu kita lakukan agar keluarga Kristen itu tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri pertumbuhan Allah itu adalah berbuah. Seperti pohon yang sudah menghasilkan buah, maka Tuhan juga menghendaki keluarga Kristen itu memberikan buah yang baik. Nah, buah yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan dari keluarga Kristen itu adalah keluarga Kristen mau melakukan kehendak Tuhan, sehingga keluarga Kristen itu bisa menjadi kesaksian bagi sesama dan juga bagi dunia ini. Buah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berupa, yang pertama, pencerminan kasih kepada Allah di dalam kehidupan keluarga sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Yang kedua, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk mengasihi sesama anggota keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengukuhan dan dorongan anggota-anggota keluarga untuk dapat menemukan bakat masing-masing sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Itulah yang menjadi ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bagaimana ciri-ciri bertumbuh sebagai keluarga Allah sudah dijelaskan. Saya harapkan anak didik kami bisa memahaminya dan mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini di rumah. Nah, yang menjadi tugas kepada anak didik kami untuk dikerjakan di rumah, boleh kamu buka buku paket di halaman 26, yaitu kegiatan 3 dalam pendalaman Alkitab. Nah, ini tugas di rumah minggu depan akan kita kumpulkan dan akan Ibu periksa. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat anak didik kami terima dan dapat diterapkan di dalam keluarganya. Semoga kita semuanya bisa bertumbuh di dalam Allah, keluarga kita tetap bertumbuh di dalam keluarga Allah, sehingga kita boleh menjadi kesaksian bagi sesama kita dan juga bagi Tuhan Yesus terutama. Nah, sampai di sini pertemuan kita untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya di minggu depan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Untuk menutup kegiatan kita di siang hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa.